BBM yang mulai meresahkan netizen. Hati-hati, video ini dapat menularkan rasa kesal, emosi, tersenyum kecil, sampai tersenyum lebar. Enjoy this video. Hai guys, kita bikin tahu estetik yang super enak banget. Yuk, kalian wajib banget tonton video ini dari awal sampai akhir. Karena aku itu orangnya suka bunga banget. Nah, kali ini aku mau bentuk tahunya jadi bentuk bunga kayak gini. Oh iya guys, kalau kalian suka bentuk bunga yang lain seperti bunga melati, bunga mawar, ataupun bunga bang juga boleh banget kok. Oke deh, di sini si bentuk bunganya mau aku goreng dulu biar dia bentuknya bertahan ya guys. Nah, ini tuh harus banget si tahunya dinaik turunin kayak gini biar bentuknya bertahan ya guys. Nah, kalau udah si tahu mentahnya harus banget kita susun ke dalam baskom yang warna putih kayak gini, tapi pelan-pelan ya guys, jangan sampai dia hancur. Kalau udah si sisa tahu yang gak berbentuknya, kalian satuin lagi dari yang tadi digoreng, kita copot-copotin dari bentuknya. Oh, maaf banget guys, ternyata ini tuh beneran nempel banget. Aku kira dia gak bakalan nempel. Kalau semua tahunya udah masuk, tinggal aku tambahkan 2 butir telur dan juga penyedap rasa, dan aku tumbuk-tumbuk sampai dia setengah halus kayak gini. Sekarang kita lanjut yuk guys, si tahu yang tadi udah aku banyak-banyak sampai setengah banyak kayak gini, langsung aja aku chopper. Nah, di sini tuh dichoppernya halus-halus banget ya guys, jangan sampai. Ya guys, kalau adonannya udah masuk kayak gini, tinggal aku goreng ke dalam minyak panas. Nah, ini tuh adonannya digunting-gunting kayak gini ya guys, tapi ternyata bisa banget gak digunting-gunting. Asli deh guys, keringan ini tuh beneran enak banget dan rasanya tahu banget loh. Kalian wajib banget cobain keringan ini di rumah. Bosen dengan olahan kol yang gitu-gitu aja, kita bikin olahan dari kol yang beda dari biasanya. Pertama, kolnya ditusuk-tusuk dulu kayak gini, terus dipotong-potong. Kalau udah, nanti tuh hasil dari kolnya bakalan jadi sate kayak gini nih. Untuk bahan tambahannya, di sini aku mau ceplokin sekitar 4 butir telur. Di sini telurnya aku kasih saringan karena aku memang mau pisahin kuning dan putih telurnya. Kuning telurnya jangan sampai pecah ya guys, karena ini kuning telurnya beneran sih gemoy banget. Lanjut lagi ke bahan yang berikutnya. Sekarang siapin wajan yang sebelumnya udah aku olesin minyak goreng, lalu kolnya tinggal disusun kayak gini aja. Ini jadinya sate kol, jangan lupa dibolak-balik biar kedua sisi kolnya ini kebakar atau matang merata gitu. Langkah selanjutnya, sekarang aku mau siapin wadah, terus aku tuangin putih telurnya pakai corong. Kalau kalian tuanginnya nggak pakai corong, itu juga nggak apa-apa banget. Lalu aku mau tuangin juga kuning telur pakai saringan kayak gini. Sekarang kuning dan putih telurnya mau aku kocok sampai kecampur merata. Lalu aku mau masukin kol yang udah tusuk-tusuk ke dalam satu tempat. Ini sambil dipotong-potong ya supaya nanti ukuran kolnya tuh jadi lebih kecil. Jangan lupa masukin juga kol yang tadi sudah dipanggang. Lalu di sini aku mau masukin kocokan telur pakai saringan lagi supaya lucu gitu kayak hujan ya guys. Karena aku rasa telurnya kurang, jadi aku ceplokin lagi 2 butir telur. Lalu ini semua bahan tinggal diaduk merata. Jangan lupa tambahin penyedap rasa secukupnya atau sesuai selera. Nah, kalau semuanya udah kecampur merata kayak gini, sekarang kalian siapin. Bikin cemilan dari tahu yang mekar-mekar cantik banget kayak gini. Pertama-tama tahunya ditetak-tetak seperti ini dan alasin sumpit supaya nanti tuh nggak putus ya guys. Untuk pelengkapnya, di sini aku udah punya 2 batang daun bawang yang sudah aku cuci bersih. Terus daun bawangnya aku iris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya aku udah punya wortel yang ini cantik banget, wortelnya imut-imut gitu. Aku kupas dulu kulitnya. Setelah itu aku kerat-kerat seperti ini supaya nanti wortelnya tuh bentuknya bunga dan lucu banget kayak gini. Lalu diiris tipis-tipis hingga membentuk bunga kayak gini. Beneran sih ini cantik banget. Tapi karena aku nggak mau bikin sayur sop, aku bentuk lagi jadi kotak-kotak kecil aja. Selanjutnya aku mau iris serong 3 buah cabai merah besar. Lalu berikutnya aku juga udah punya 2 butir telur yang mau aku pecahin di atas mangkok kayak gini, dan aku mau pisahin kuning juga putih telurnya. Untuk cara pisahinnya aku pakai serokan kayak gini aja karena menurut aku cara ini tuh paling efektif untuk pisahin kuning dan putih telur lalu ditempatin kayak gini ya. Setelah bahan-bahan siap, hitungan detik aja, dan ini tuh sangat rendah listrik jadi wajib banget punya di rumah. Balik lagi ke tahu yang tadi udah kita bentuk, sekarang tahunya aku campurin dengan tahu yang belum dibentuk, lalu aku masukin putih telur dan ini tinggal dihancurin aja seperti ini. Setelah itu aku mau masukin 2 butir kuning telur yang tadi sudah dipisahkan. Nah, setelah semua bahannya masuk kayak gini, sekarang tinggal dihancurin sampai bener-bener hancur banget. Kalau udah, masukin bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Lalu masukin juga wortel yang tadi sudah dipotong-potong, juga daun bawang, dan untuk bumbunya di sini aku pakai kaldu bubuk dan juga MSG secukupnya aja. Kalau kalian nggak suka sama MSG, ini bisa di skip. Terus aduk-aduk sampai semuanya kecampur merata, dan terakhir masukin cabai merah yang sudah diiris-iris. Kalau semuanya udah bener-bener kecampur, sekarang masukin ke dalam satu tempat seperti ini karena semua adonannya mau aku kukus. Jangan lupa cetakannya dioles minyak terlebih dahulu, tapi karena aku pengen lebih wangi, jadinya aku nggak jadi pakai cetakan, aku pakainya daun pisang. Aku masukin adonannya ke dalam daun pisang, lalu aku gulung-gulung. Setelah digulung-gulung kayak gini, kunci kedua ujungnya pakai staples aja, atau kalau mau kalian mau pakai lidi juga itu boleh banget. Depan mertua aku cengak-cengok, mata ngantuk cucian ku numpuk. Mertuaku sampai geleng-geleng, duh aduh paniknya bukan main. Oh aku punya cara agar mertua bahagia, ku masak telur aja. Direbus atau digoreng, oh sungguh indah telur ceplok. Mata sapi, mata ikan, mata elang, mata itik, mata-mata. Tonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, pertama-tama si pisangnya aku tusuk-tusuk kayak gini dulu, tujuannya biar si manisnya keluar ya guys. Oke, kalau semua pisangnya udah ditusuk-tusuk estetik kayak gini, tinggal aku buka kulitnya sampai nggak ada kulit di dalam pisangnya guys. Kalau udah, kita buka pisang yang lainnya guys. Kita buka sampai semua pisangnya habis ya. Oh ya guys, sebenarnya pisang ini udah matang dan udah empuk ya, cuman kulitnya aja yang masih hijau kuning-kuningan gitu. Kalau udah, kita pindahin ke tempat yang lebih besar. Dilanjut, aku mau pecahin telur bebek dan juga telur ayam. Di sini harus banget disaringnya buat misahin antara telur kuning dan oranye dengan telur yang warna putih guys. Maksudnya telur yang warna bening ya. Nah, kalau udah, tinggal aku pisahin kayak gini, lalu si telur kuning dan
oren-orennya kita campurkan lagi deh. Oke, kita lanjut. Kalau si telurnya udah dipisahin dan disatuin, dilanjut kita masukkan pisang di atas nampi dan juga dipelulukin pakai telur yang ini ya. Kalau semuanya udah tercampur dengan rata, tinggal aku tumbuk-tumbuk sampai dia setengah halus kayak gini. Kalau udah setengah halus kayak gini, kita pisahin dan kita angkat lalu dimasukin ke dalam chopper ya guys. Nah, di sini dimasukin semuanya, si pisang-pisangnya dan juga si telur yang tadi udah kita campurkan. Langsung aja aku halusin sampai beneran halus banget. Nah, nanti jadinya bakalan kayak gini guys. Kalau udah halus, seneng banget deh, karena hari ini mau kedatangan neneknya mamah mertua. Jadi aku mau bikin cemilan kesukaannya. Temenin aku bikin yuk guys. Langsung aja, di sini aku udah ceplokin 1 butir telur. Selanjutnya aku mau tambahin 1 saset santan instan. Lalu kedua bahan ini aku mau aduk pakai ulekan sampai semuanya tercampur merata. Kalau udah, aku mau pindahin ke wadah lain dulu. Pastiin semua bahannya nggak ada yang tersisa di ulekan ya guys. Langkah selanjutnya aku mau siapin kacang hijau. Kacang hijaunya aku mau masukin ke wadah pakai corong kayak gini. Terus kacang hijaunya aku siram pakai air panas dan aku mau rendam sekitar 1 sampai 2 jam guys. Sambil nunggu, di sini aku udah siapin 6 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 ruas kencur, 1 sendok makan ketumbar, dan 1 sendok makan garam. Semua bahannya aku mau ulek sampai bener-bener halus ya guys. Kalau udah, hasil ulekannya aku mau pindahin ke wadah. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Tadi pagi aku udah beli daun jeruk sebanyak ini cuma Rp2.000 guys. Nah, daun jeruknya aku mau potong-potong memanjang kayak gini. Kemudian di wadah lain aku mau masukin 300 gram tepung beras, 70 gram tepung tapioka, dan 20 gram tepung maizena. Bahan cair telur dan santan yang tadi masukin juga ya guys. Bumbu yang udah diulek juga jangan lupa. Kali ini abang galonnya udah dateng guys. Jadi aku mau tambahin 300 ml air, kemudian diaduk sampai semuanya tercampur merata. Dan tips biar nanti hasilnya lebih renyah, aku tambahin sedikit es batu guys. Dan terakhir masukin daun jeruk yang tadi udah dipotong-potong. Oh iya, hampir lupa aku tambahin juga 1 sendok teh penyedap rasa. Udah deh, tinggal kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Dan udah 2 jam kita lihat kacang hijaunya. Dan ternyata udah mengembang guys. Langsung kita saring aja kacang hijaunya. Kemudian aku mau pindahin ke wadah lain. Jadi untuk rendam kacang hijau nggak usah lama-lama guys. Cukup direndam pakai air panas kayak tadi selama 2 jam. Udah deh, kacang hijaunya mengembang dan mudah hancur kayak gini. Dan bisa langsung kita pakai. Masih dalam perjalanan, selanjutnya Kalau biasanya bihun disajikan dengan olahan menu yang asin-asin, kali ini aku mau bikin menu dari bihun yang beda dari biasanya. Ini tuh bakalan dijadikan olahan yang manis atau jajanan tradisional gitu. Pertama-tama bihunnya direndam dulu dengan air panas. Setelah itu bihunnya disisihkan terlebih dahulu dan di sini aku udah siapin 6 bulatan gula merah yang ukuran kecil. Ini tinggal diiris-iris aja sampai tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai gula merahnya habis. Setelah semua bulatan gula merahnya selesai diiris-iris, sekarang aku mau lanjut siapin gula pasir. Di sini aku pakai sekitar 30 gram gula pasir. Setelah itu aku mau lanjut masukin tepung tapioka. Di sini aku pakai sekitar 30 gram tepung tapioka. Setelah itu aku mau tambahin sedikit garam dan ketiga bahan ini diaduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk bahan yang berikutnya, di sini aku udah siapin 2 lembar daun pandan, yang satunya aku ikat seperti ini dan yang satunya aku gunting-gunting. Oke, kalau udah selesai semuanya, sekarang balik lagi ke bihun yang tadi. Bihun yang tadi ini sudah lentur, sekarang kita masukin ke dalam satu tempat, tapi sebelumnya aku mau saring dulu airnya. Nanti tuh teksturnya bakalan kayak gini ya guys. Kalau udah selesai, sekarang siapin wajan dan masukin bihunnya ke dalam wajan. Sebelum bihunnya dimasak, sekarang mau aku gunting-gunting dulu untuk mempermudah proses pencetakan. Setelah itu, bihunnya mau aku campurkan dengan campuran tepung tapioka dan juga gula pasir yang tadi sudah di awal. Karena ini aku rasa pancinya kekecilan, jadi aku pindahin ke panci yang lebih besar. Oke, kalau dirasa pancinya udah cukup untuk mengaduk, sekarang aku mau tuangin santan kemasan instan. Lalu semua bahan ini dimasak dan diaduk-aduk sampai meletup-letup atau sampai mengental seperti ini. Kalau dirasa udah anak-anak pengen banget ngemil, tapi di rumah cuma sisa 3 lembar roti aja. Kita bikin jadi menu yang spesial banget. Yuk, pertama-tama aku buang dulu pinggiran dari rotinya, kemudian rotinya aku pipihkan atau aku gilas seperti ini. Setelah rotinya bener-bener pipih, sekarang aku cetak bunga-bunga kayak gini. Ini cetakannya bisa sesuai dengan yang kalian punya, jadi bebas aja. Terus aku susun di atas wajan seperti ini. Kalau udah, sekarang aku mau lanjut pecahin 2 butir telur. Setelah itu, kuning dan putih telurnya mau aku pisahin, karena di menu yang satu ini aku cuma mau pakai kuning telurnya aja. Aku mau pisahinnya pakai saringan kayak gini. Kalau kalian punya cara yang lebih efektif, juga sesuai selera kalian aja. Terus ini mau aku susun di tengah-tengah roti yang tadi sudah dicetak-cetak. Lanjut lagi yuk, sekarang aku mau saring 250 ml susu UHT, aku pakai yang plain. Kalau kalian nggak mau pakai saringan juga itu nggak apa-apa ya guys. Terus aku masukin 1 sendok makan gula pasir. Aku masukin juga larutan tepung maizena dan 1 butir kuning telur. Lalu semua bahan ini diaduk-aduk hingga mengental, tapi sebelumnya dikasih vanilla essence dulu. Aduk sampai bener-bener mendidih dan sampai mengental seperti ini. Setelah itu aku mau siapin bahan-bahan yang lain. Di sini aku mau tuang 4 saset minuman coklat instan. Kalian boleh pakai merek apapun ya. Setelah itu aku tuangin ke dalam wadah kayak gini. Terus aku tambahin 30 gram gula pasir. Ini aku pakai corong biar nuang gula pasirnya tuh lebih merata gitu loh guys. Setelah itu aku mau lanjut lagi masukin 1 saset Nutrijel plain. Aduk semua bahan sampai bener-bener kecampur merata. Setelah itu aku mau siapin chopper. Di sini aku masukin sisa pinggiran roti karena sayang banget ya guys kalau nggak dipakai. Terus aku masukin juga tadi bahan-bahannya sudah diracik. Lanjut lagi aku masukin sekitar 700 ml air. Ini air putih ya guys atau air bening. Roti yang tadi sudah dicetak-cetak sekarang langsung aja dimasukin juga. Lalu aku mau haluskan pakai chopper kita cubisnya 200. Yang lagi aku pakai ini muk ukuran besar. Ini tuh 2000 ml, kapasitasnya beneran gede banget. Memiliki 3 mata pisau yang sangat tajam. Mesinnya berkekuatan tornado power, menghancurkan apapun cuma dalam hitungan detik aja, termasuk daging dan juga es batu. Mitsubishi Bashia 200 ini juga sangat rendah listrik, jadi cocok banget dipakai di rumahan gitu ya guys. Lanjut lagi, adonan yang tadi sudah dihaluskan ini dimasak sampai mendidih dan tambahin 2 kuning telur. Caranya kalian bisa lihat di video ini ya. Setelah semuanya tercampur, sekarang